Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kajian dari silsilah kisah para nabi dan rasul. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ya, sehingga Nabi Lut, beliau ya nasabnya adalah Lut bin Haran bin Azar. Lut bin Haran bin Azar. Jadi kakek beliau, kakek Lut adalah Azar, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah paman dari Nabi Lut. Dan nama Nabi Lut alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Nama Nabi Lut alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa kisah tentang Nabi Lut ini penting sekali untuk kita pelajari. Karena kaidah yang pernah kita bahas juga bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kecuali perkara-perkara yang sangat penting untuk dipelajari. Ya, sehingga di dalam Al-Quran nama Nabi Lut alaihi salam disebutkan 27 kali. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdakwah, tidak ada yang mengikuti dakwah beliau kecuali hanya sedikit orang saja. Di antaranya adalah Sarah, istri Nabi Lut dengan istri Nabi Ibrahim dengan Lut alaihi salam. Ya, makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim, fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi, maka berimanlah Lut kepadanya, maksudnya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku akan berhijrah menuju Tuhanku. Dan ini kita sudah sebutkan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu pergi dari kota Babilonia, ya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, ya kawan, diutus kepada sebuah kaum yang sangat menjijikkan, melakukan satu praktek penyimpangan seksual yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah ketika itu, yaitu praktek homoseksual. Dan kisah ini sangat penting untuk disebutkan. Ya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga penting sekali bagi kita untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Ya, dan ini sangat penting untuk disebutkan karena memang di zaman sekarang ya praktek ini terus dilakukan oleh sebagian dari kalangan manusia. Bahkan kita mendapatkan realita yang ada adalah bahwa sebagian negara melegalkan ya pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah riset bahwa pada saat ini ada sekitar 30 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis. Ya, maka pembahasan tentang kisah Nabi Lut perlu dipelajari dan disebarluaskan. Dan kita selalu mendengar ya dari satu waktu ke waktu yang lain bahwa ada saja orang-orang yang terus merongrong berusaha agar mereka ini diterima di masyarakat. Ya, akhirnya nanti kita bakal lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima mereka di bumi. Allah mengutus para malaikat untuk menghancur leburkan mereka.
Bagaimana kemudian mereka minta untuk perbuatan mereka ini dilegalkan? Ini mustahil, nggak mungkin. Ya, Al-Quran itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Selama Al-Quran masih ada, maka homoseksual nggak mungkin dilegalkan oleh kaum muslimin. Mustahil. Walaupun sebagian orang berjuang untuk menghalalkannya, untuk melegalkannya, tapi tetap Al-Quran selama tidak mungkin berubah, selama tidak mungkin hilang, maka hukum ya Islam bagi orang-orang yang melakukan praktek homoseksual itu nggak bakal hilang sama sekali. Ya, bahkan orang-orang seperti antum, tulabul ilm, yang terus belajar mendalami Al-Quran, mempraktekkan di dalam kehidupan, menyebarluaskan isi dari Al-Quran, ini yang akan menjaga ya syariat Islam. Ini yang akan menjaga syariat Islam ini dari orang-orang yang suka menghembuskan syubhat dan syahwat mereka untuk melegalkan praktek-praktek seperti ini. Dan orang-orang kafir ya, ketika mereka melegalkan hal ini, mereka berdalih bahwa ini adalah sebuah kebebasan. Mereka merasa bahwa dalam kehidupan seseorang ya itu nggak boleh diatur-atur. Biarkan dia menyukai apapun, biarkan dia menikah dengan apapun, sehingga ini kebebasan yang mereka inginkan. Pada hakikatnya bahwa kebebasan secara mutlak hakikatnya adalah kesesatan dan kebinasaan. Manusia nggak bisa dibiarkan syahwatnya liar, nggak bisa dibiarkan keinginannya terbebaskan dari segala ikatan, nggak bisa. Ya ikhwan, manusia ini lemah, butuh bimbingan, butuh ada wahyu yang mengajarkan orang ini kepada kebaikan-kebaikan. Memang secara umum akal manusia itu mengetahui yang baik dan yang buruk. Tapi akal manusia ini sangat kecil jika dibandingkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa wahyu itu bagaikan cahaya dan akal manusia itu bagaikan mata. Antum bayangkan betul bahwa mata ini bisa melihat. Mata bisa melihat. Tapi apa gunanya mata ketika kemudian kita ada dalam satu ruangan yang gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali? Apakah kita bisa melihat sesuatu? Kita nggak bisa melihat sesuatu sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Begitu juga antara akal dengan wahyu. Akal kita tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik kecuali jika ada wahyu yang membimbing. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita bertutur kata? Bagaimana kita melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki? Apa saja batasan-batasannya? Itu yang kemudian menjadikan kita manusia yang mulia, manusia yang terhormat ketika seseorang itu berjalan di atas wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu ruh. Kami turunkan kepadamu ruh. Para ulama tafsir mengatakan maksud ruh dalam ayat ini adalah Al-Quran. Dan demikianlah wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu ruh. Kenapa Al-Quran dinamakan dengan ruh? Karena Al-Quran yang menjadikan manusia itu hidup. Isinya ada perintah, isinya ada larangan, isinya adalah bimbingan, pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Wahai Muhammad, sebelum diturunkannya ruh ini, sebelum diturunkan Al-Quran, engkau tidak tahu apa itu iman, apa itu Al-Quran. Antum bayangkan, di sini Allah berbicara tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad yang orang paling sempurna, dia nggak tahu apa-apa, kata Allah. Engkau tidak tahu apa itu iman, engkau tidak tahu apa itu Alkitab sebelum diturunkannya Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi kemudian Al-Quran itu kami jadikan sebagai cahaya, yang dengan cahaya tersebut orang-orang mendapatkan petunjuk. Sehingga ya ikhwan, orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini adalah yang mengikuti wahyu. Ketika seseorang hidupnya di bawah tuntunan wahyu, selesai sudah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, dan sebaliknya, orang yang nggak mau mengikuti wahyu, dia bakal
kacau, liar, luar biasa. Ya, kita lihat, ini kaumnya Nabi Lut. Ketika mereka tidak diikat kehidupan mereka dengan wahyu, mereka punya hawa nafsu, dibiarkan liar begitu saja, sehingga mereka menyukai antara laki-laki dengan laki-laki. Keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Dan itu adalah hakikat dari syahwat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa syahwat ya yang diikuti oleh seseorang itu akan menjadikan orang tersebut hatinya mati sampai akhirnya dia kecanduan untuk melakukan syahwat tersebut, sampai pada ujungnya dia akan terus melakukan syahwat tersebut tanpa merasakan kenikmatan. Dan ini adalah keburukan syahwat yang luar biasa. Ketika terus diikuti, orang itu akan kecanduan, melakukannya terus, dia berdosa, berlumuran dosa karena syahwat tersebut, tapi dia nggak merasakan nikmat lagi. Dan dia nggak bisa terlepas darinya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan menghancurkan diri seseorang. Kata Nabi, syuhun muta', rasa kikir yang terus diikuti, wahawan muttabi', dan hawa nafsu yang terus diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan ketika seseorang merasa ujub dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya. Lihat ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini 3 perkara yang akan menghancurkan seseorang, salah satunya adalah hawa nafsu yang terus diikuti. Ya akhi, putus hubungan kita dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkan diri kita dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki hawa nafsu untuk memiliki harta yang banyak, tahan. Selalu tempuh jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempuh jalan-jalan yang dibolehkan oleh syariat. Kalau sekali saja kita biarkan diri kita untuk mengikuti hawa nafsu kita kepada harta-harta yang haram, kita khawatir. Nanti akhirnya pada suatu saat kita udah nggak bisa lagi melepaskan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Sudah terlalu terikat, terlalu kecanduan, nggak bisa lagi terlepas. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya udah, dia hidup dari yang haram dan ini adalah kehidupan dia, dan dia nggak bisa keluar lagi, dan dia merasa nyaman dengan sesuatu yang haram ini. Waliyadzubillah. Ya, sehingga ini apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan tentang hati seseorang. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan sebuah dosa, maka hatinya akan diteteskan tinta hitam. Ya, diteteskan tinta hitam. Terus begitu, setiap dia berdosa lagi, diteteskan lagi tinta hitam. Dia berdosa lagi, diteteskan tinta hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, suqila qalbuh. Kalau dia kembali kepada Allah, dia beristighfar, dia bertaubat, maka titik hitamnya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi putih kembali, bersih. Wa in 'ada zida fiha. Tapi kalau dia kembali lagi melakukan dosa, maka titik hitam itu akan diteteskan lagi di hatinya. Terus demikian. Hatta ta'lu qalbahu, sampai hatinya itu hitam dengan titik-titik hitam karena dosa yang dia lakukan. Wa huwa ar-rannul ladzi dzakara Allah, dan itu adalah ar-rann, titik hitam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-sekali tidak demikian, sesungguhnya itu adalah titik hitam yang menutupi hati-hati mereka atas dasar apa yang mereka perbuat. Ya, sehingga inilah hakikat dari dosa-dosa, apalagi syahwat. Ya, dia akan menutup hati seseorang sehingga dia keluar dari fitrahnya. Dia terjerumus dalam praktek-praktek yang melanggar norma manusia, dan dia sulit untuk keluar darinya. Ya, sehingga ini yang diharapkan oleh orang-orang kafir. Mereka berharap dengan kebebasan ini mereka mendapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata yang mereka mendapatkan adalah malah sebaliknya. Ya, bahkan dalam surat Thaha ayat 124,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Ya, sehingga inilah yang didapatkan oleh orang-orang kafir yang melegalkan praktek-praktek seperti homoseksual. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu lokasi yang disebut dengan Al-Mu'tafikat. Ya, lokasi dakwah Nabi Lut itu disebut dengan Al-Mu'tafikat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 70, kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat 9, ya, dan juga surat An-Najm ayat 53 dan 54. Allah menyebutkan tentang lokasi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri Al-Mu'tafikat. Telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan yang nyata. Allah sama sekali tidaklah menzalimi mereka, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu tercantum dalam surat At-Taubah ayat 70. Kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat 9, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah." Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya serta penduduk negeri-negeri Al-Mu'tafikat telah datang membawa kesalahan yang besar. Telah datang membawa kesalahan yang besar. Ya. An-Najm ayat 53 dan 54, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya." Dan negeri-negeri Al-Mu'tafikat yang telah dihancurkan oleh Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang meliputi mereka. Ya, dan wilayah Al-Mu'tafikat, ya, ini masuk di dalamnya beberapa kota. Yang pertama adalah kota Sodom, kemudian yang kedua Amurah, yang ketiga Adamah, dan yang keempat adalah Sibwim. Ini adalah 4 kota yang masuk dalam wilayah Al-Mu'tafikat. Yang pertama Sodom, Amurah, Adamah, dan Sibwim. Ya, itulah kenapa kemudian dikatakan kepada kaumnya Nabi Lut dengan kaum Sodom, ya, karena mereka tinggal di negeri yang bernama Sodom. Taib. Sehingga Nabi Lut alaihissalam sama seperti nabi-nabi dan rasul yang lain yang berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ya. Sehingga ini adalah apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Ya. Selain itu, Nabi Lut juga mendakwahkan mereka agar mereka meninggalkan perbuatan keji yang mereka lakukan, yaitu suka mendatangi laki-laki. Ya, suka mendatangi laki-laki. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. "A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Pantaskah kalian mendatangi laki-laki, memotong jalan dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Ya, ini adalah 3 kemungkaran yang ditegur oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Ya, jadi yang pertama adalah a'innakum lata'tuna rijal, apakah pantas bagi kalian untuk mendatangi laki-laki? Ya, sehingga ini
ini adalah kemungkaran yang pertama, yaitu praktek homoseksual. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, memotong jalan. Ya, maksud dari memotong jalan di sini kata para ulama adalah merampok. Ya, mereka merampok orang-orang para musafirin yang melewati kota mereka. Ya, kemudian mereka mengambil laki-laki yang ada di rombongan tersebut dan naudzubillah ya, kemudian diperkosa laki-lakinya. Ini yang dilakukan oleh kaum Lut. Jadi mereka bukan cuma mendatangi laki-laki dengan suka sama suka gitu ya, ridho sama ridho, tapi bahkan orang-orang yang melewati kota mereka itu dirampok hartanya, kemudian jika ada laki-laki di situ diperkosa oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Baik. Kemudian kemungkaran yang ketiga adalah wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan kalian. Ini adalah kemungkaran yang ketiga. Ya, ada banyak hal yang disebutkan oleh para ulama apa yang sebetulnya dilakukan dalam perkumpulan mereka. Maka ada yang mengatakan bahwa di tempat berkumpulnya mereka, kalau ada perempuan lewat itu dilemparin. Mereka melempari batu perempuan-perempuan yang lewat di tempat perkumpulan mereka. Antum bisa bayangkan ya, orang yang kurang ajar sama perempuan itu biasanya ngegodain perempuan ketika lewat. Nah, ini dilemparin perempuan. Yang digodain siapa? Laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Ya, betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Taib. Ada yang menyebutkan juga bahwa mereka mengolok-olok orang-orang yang lewat di hadapan mereka. Ya, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa mereka berkumpul di tempat mereka, kemudian kalau ada laki-laki yang lewat, maka mereka melemparkan batu kecil kepada laki-laki tersebut. Siapa yang batunya itu mengenai dia, maka dia yang berhak untuk mengambil laki-laki tersebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama tentang apa yang mereka lakukan. Al-muhim maksudnya adalah bahwa mereka, kaum Nabi Lut, ya mereka tidak punya gairah untuk mendatangi istri mereka atau mendatangi perempuan. Ya, jadi mereka lebih menginginkan laki-laki daripada perempuan. Ya, sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika ia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum Nabi Lut adalah orang pertama, ya, mereka adalah kaum pertama yang melakukan praktek homoseksual di sepanjang sejarah. Kemudian kata Allah bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Lut, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Ya, sehingga kita lihat ya, perbuatan mereka ini saking kejinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dengan beberapa sifat. Ini yang pertama, bal antum qaumun musrifun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka telah melampaui batas. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 84, wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin, dan kami berikan kepada mereka hujan batu, maka lihatlah bagaimana akibat dari para mujrimin. Mujrimin itu para pendosa. Ini sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, yaitu mereka adalah mujrimun, sebagaimana dalam ayat 84 dalam surat Al-A'raf. Kemudian dalam sifat yang lain Allah menyebutkan mereka adalah kaum sau'in, yaitu kaum yang buruk dan fasik.
Kaum yang buruk dan fasik, bukan cuma fasik. Ya, kalau fasik itu pendosa, banyak melakukan dosa, tapi mereka adalah orang-orang yang buruk, yang menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan atainahu hukman wa ilma," dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu. "Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin." Kemudian kata Allah, dan telah kami selamatkan Lut dari azab yang menimpa penduduk kota tersebut yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk dan kaum yang fasik. Ya. Tayyib, sehingga itu adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat adalah mereka adalah fasikun. Ya, orang-orang yang fasik sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Kemudian sifat yang kelima, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh karena mereka mengikuti hawa nafsu yang keluar dari jalur fitrah manusia. Ya, dalam surat An-Naml ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunil nisa." Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu kalian, bukan mendatangi wanita? Sungguh kalian benar-benar kaum yang bodoh. Yaitu adalah sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam, mereka adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, qaumun adun, orang-orang yang keterlaluan. Orang-orang yang keterlaluan dalam bermaksiat. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 165 dan 166 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan malah mengabaikan istri-istri atau wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah untuk kalian? Kalian benar-benar orang-orang yang keterlaluan dalam bermaksiat. Kemudian sifat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mufsidun. Mereka adalah orang-orang yang merusak. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbighfirli 'alal qaumil mufsidin." Lalu Lut berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat kerusakan." Lihat, ya ikhwan, ini pelajaran penting dari Allah untuk kita. Allah menamakan orang-orang yang melakukan praktek homoseksual dengan 7 sifat ini. Sehingga siapapun yang mengikuti mereka, mereka berhak untuk diberikan 7 sifat ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang pendosa, kaum yang buruk, yang menjijikkan, fasik, bodoh, keterlaluan, dan perusak. Ini 7 sifat antum hafalkan beserta dalilnya. Kalau ada orang-orang yang berusaha mendebat antum, mengatakan bahwa ini adalah kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berekspresi, dan lain sebagainya, antum kasih 7 ayat ini. Ini sifat orang-orang yang melakukan praktek homoseksual. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga nggak ada toleransi kemudian mengatakan bahwa mereka itu boleh kita terima, kita biarkan perbuatan mereka, bahkan sampai dilegalkan. Itu di dalam Islam nggak mungkin terjadi, kecuali kalau Al-Quran ini dirubah. Konteksnya mau dirubah, mungkin dirubah hukumnya, tapi Al-Quran akan tetap ada dan selalu ada sampai hari kiamat kelak. Taib. Kemudian Nabi Lut alaihi salam, ya, dengan apa yang beliau lihat, apa yang beliau hadapi, beliau bersabar untuk terus berdakwah. Dan ini gak mudah ya kawan. Ini gak mudah. Antum bayangkan sekarang antum melihat orang-orang yang melakukan seperti itu, apa yang antum lakukan? Kabur. Betul gak? Kita nggak mau ngobrol sama mereka aja, nggak mau. Tapi di sini Nabi Lut alaihi salam tetap menghadapi mereka, mengajak mereka untuk bertaubat, mengajak mereka untuk meninggalkan
perbuatan-perbuatan tersebut. Dan lihat ya bagaimana sabarnya Nabi Lut alaihi salam dalam berdakwah. Sehingga Nabi Lut bersabar, terus mengajak mereka, mendakwahi mereka, ya, memerintahkan mereka untuk mendatangi wanita-wanita, untuk menikah dengan perempuan-perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ya, ayat 160 dan seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kazzabat qaumul Lutil mursalin." Sesungguhnya kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Ketika Lut mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah?" "Inni lakum rasulun amin." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya oleh Allah. "Fattaqullaha wa ati'un." Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. "Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin." Tidaklah aku meminta upah dari kalian. Aku hanya berharap pahala dari Allah, Tuhan alam semesta. Kemudian kata beliau, "Ata'tuna dzukrana minal alamin." Apakah kalian mendatangi sesama jenis laki-laki? "Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Ya, kalian meninggalkan wanita yang diciptakan oleh Allah sebagai pasangan kalian. Sungguh kalian adalah orang-orang yang keterlaluan. Qalu, ketika Nabi Lut berusaha untuk sabar mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebenaran, untuk mengesahkan Allah, meninggalkan perbuatan yang keji tersebut, apa kata kaumnya Nabi Lut? Antum perhatikan, kata mereka, qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, kalau engkau tidak berhenti maksudnya terus mengajak kepada apa yang engkau serukan, sungguh kami akan mengusirmu. Ya, kemudian Lut pun mengatakan, qala inni li'amalikum minal qalin. Lut pun mengatakan, sesungguhnya aku sangat membenci perbuatan kalian. Rabbil ajli wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kaumnya Nabi Lut itu malah merasa risih ketika mereka diajak untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dan ini ternyata realita yang ada. Orang-orang yang melakukan praktek homoseksual ketika diajak untuk meninggalkan hal tersebut, mereka malah tersinggung. Seakan-akan kita yang tidak menerima mereka, seakan-akan kita sedang berbuat buruk kepada mereka. Ya, akhir sebaliknya, ini kita mau menyelamatkan mereka. Sehingga inilah yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Lut. Ya, bahkan mereka mengatakan, fama kana jawaba qaumihi, kata Allah, tidaklah mereka bisa menjawab apa yang Nabi Lut ajak ya, diserukan, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan Lut dan keluarganya dari tempat kita, dari tempat kalian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Atau lihat, innahum unasun yatatahharun. Jadi mereka, Nabi Muhammad SAW ketika diusir oleh penduduk Makkah, apa alasannya Nabi Muhammad diusir? Karena beliau adalah tukang sihir, beliau adalah pendusta, walaupun tuduhan-tuduhan itu tidak benar, paham maksudnya? Tapi kaumnya Nabi Lut, saking parahnya kelakuan mereka, sampai mereka meyakini bahwa Nabi Lut dan keluarganya ini orang-orang suci, orang-orang bersih, orang-orang baik. Ya, jadi kami mengusirmu wahai Lut karena apa? Karena engkau adalah orang baik, adalah orang suci. Ini bayangkan cara berpikir mereka. Jadi mereka betul-betul ridho dengan keburukan yang mereka lakukan. Dan inilah tipikal dari maksiat dan syahwat. Biasanya orang-orang yang berlumuran syahwat, berlumuran maksiat, mereka tahu bahwa mereka dalam keburukan. Mereka tahu. Orang yang minum minuman keras, dia tahu bahwa ini nggak baik. Ya, wanita-wanita yang suka berzina, ya, pekerja seks komersial, mereka meyakini bahwa ini adalah keburukan. Mereka tahu. Kenapa? Karena dosanya adalah syahwat. Dan ini yang diyakini oleh kaum Nabi Lut. Mereka tahu bahwa Lut ini orang yang bersih, orang yang suci. Sehingga mereka mengatakan, akhriju ala Lutin bil qaryatikum. Ya, keluarkan, usirlah keluarganya Lut dari kampung kalian, dari tempat kalian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersih, suci.
Ya, maka sampai akhirnya, karena kita tahu ya bahwa para nabi dan rasul mereka setiap kali mengajak kaumnya kepada kebaikan, ya mereka senantiasa menyebutkan kabar baik, kabar gembira, dan juga peringatan. Ya, kabar gembiranya berupa surga, ya, dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan peringatannya adalah berupa neraka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ketika Nabi Lut menyebutkan kepada mereka ya tentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada azab Allah, jangan sampai kalian terus dalam kondisi seperti ini kemudian Allah akan mengazab kalian. Mereka menjawab, fama kana jawab qaumihi illa an qalu, maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, i'tila bi'azabillah in kunta minas sadiqin, wahai Lut, datangkan kepada kami azab Allah, sesungguhnya datangkan kepada kami azab Allah jika engkau adalah orang yang jujur. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, malah nantang. Ya, qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Maka Nabi Lut pun berdoa dengan mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan ini. Sehingga udah luar biasa parah. Ya, keburukan, kekejian, dosa, kerusakan yang dilakukan oleh kaumnya Lot ini sangat parah. Ya, bahkan kalau kita lihat di kisah-kisah Israiliyat yang menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh mereka, ya kan, sangat menjijikkan sekali, sangat menjijikkan. Ya, disebutkan bahwa mereka punya tempat-tempat yang mereka berkumpul di sana. Bahkan mereka melakukan praktek ini, ya bukan di rumah mereka, akan tapi bahkan sampai di tempat-tempat umum. Ya, dengan banyak orang mereka melakukannya. Al-muhim, yang disebutkan adalah hal-hal yang sangat menjijikkan dan seluruhnya adalah dosa, maksiat, kefasikan, ya, sesuatu yang melampaui batas sebagaimana sifat-sifat yang tadi Allah sebutkan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Sebelum pergi ke negeri Nabi Lut, malaikat-malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sekali lagi sebagaimana yang disebutkan bahwa kisahnya Nabi Lut ini sangat berkaitan sekali dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, karena mereka berdua hidup di zaman yang sama walaupun tempatnya berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana malaikat-malaikat ini mampir kepada Nabi Ibrahim sebelum mengazab kaumnya Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, sudahkah sampai kepadamu kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Jadi malaikat-malaikat ini bertamu kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana yang dijelaskan di beberapa hadis, ya, bahwa malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya pada umumnya itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah wujud. Ya, sehingga Nabi SAW sering sekali bertemu dengan malaikat Jibril. Akan tapi Nabi melihat sosok asli dari malaikat Jibril itu hanya 2 kali. Ya, sisanya malaikat Jibril terkadang datang kepada Nabi SAW sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jibril pada saat itu datang dengan tampilan seorang manusia. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah seringkali, ya, malaikat Jibril itu datang ke Nabi SAW dengan parasnya Dihyah. Disebutkan karena seorang sahabat Dihyah ini radhiyallahu anhu memiliki paras yang tampan. Ya, maka Jibril terkadang datang dan dia adalah dengan parasnya Dihyah Al-Kalbi. Al-muhim, maksudnya adalah bahwa malaikat-malaikat yang akan mengazab kaumnya Nabi Lut datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menceritakan dengan mengatakan izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ya, ingatlah ketika tamu-tamu tersebut hendak masuk menemui Ibrahim, mereka mengatakan salam, mengucapkan salam. Qala salam, maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka.
Ya, dan tamu-tamu tersebut adalah orang-orang yang tidak dikenalnya. Jadi Nabi Ibrahim nggak tahu siapa mereka. Ya, jadi Nabi Ibrahim betul-betul tidak menyangka bahwa mereka adalah para malaikat. Ya, maka kemudian Allah menceritakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui istrinya, kemudian ia pun membawa daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Ya, ini salah satu kedermawanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum bayangkan didatangi oleh tamu, tamunya nggak dikenal siapa, kemudian Nabi Ibrahim memuliakan mereka. Dan ini salah satu dari sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan kita lihat ya bagaimana Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salam bersikap. Ya, disebutkan oleh Allah di sini, faragha ila ahlihi, dia pergi ke istrinya secara diam-diam. Ya, faja'a bi'ijlin samin, kemudian beliau pun membawa makanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa seorang tuan rumah itu nggak perlu bertanya kepada tamunya untuk disediakan sesuatu. Nggak perlu. Antum masuk ke dalam rumah, kemudian keluarkan apa yang antum punya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena kalau kita tanya tamu kita, apa jawabannya? Pasti udah makan. Betul ya? Mau makan pasti udah makan. Mau minum, udah minum. Bingung. Sehingga akhirnya antum nggak bakal ngasih sesuatu kepada tamu antum. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Faragha ila ahli, beliau langsung ambil makanan. Ya, sehingga ketika ada tamu datang ke rumah kita, langsung antum ambil makanan, ambil minuman, langsung dikeluarkan. Ya, faja'a bi'ijlin samin, dan bukan sembarang makanan yang beliau berikan. Faja'a bi'ijlin samin. Ijl itu artinya anak sapi yang gemuk. Ya, ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Ijl itu anak sapi. Ya, kalau Baqarah itu sapi yang sudah berumur. Ya, dan biasanya sapi yang masih muda itu dagingnya lebih enak daripada sapi yang sudah tua. Sehingga antum lihat di sini, tamunya nggak dikenal, tapi yang dikeluarkan sapi yang masih muda. Kalau kita lihat-lihat dulu tamunya, pakai sendal jepit atau pakai sepatu, naik motor atau naik mobil, ya kan? Kalau naik mobil pakai sepatu, antum keluarkan nih, sapi masih muda. Tapi kalau pakai sendal jepit, air putih cukup ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam nggak membeda-bedakan antara tamu yang datang kepadanya. Tamu ini nggak dikenal, tapi diberikan makanan yang spesial. Ya, dan disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa daging sapi ini dibakar oleh Nabi Ibrahim. Kenapa dibakar? Karena ini adalah metode yang paling cepat untuk menghidangkan makanan. Ya, sehingga ketika daging itu dibakar, itu yang paling mudah dan cepat untuk dihidangkan kepada tamu. Ya, supaya tamunya nggak menunggu lama. Taib. Kemudian di ayat berikutnya surat Az-Zariyat ayat 27 kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, faqarrabahu ilaihim. Maka kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan makanannya kepada tamunya. Dan ini adalah adab ya dalam menyediakan sesuatu kepada tamu, bahwa yang menyediakannya itu tuan rumahnya, bukan pembantunya yang menyediakan makanan, bukan. Akan tapi yang menyediakannya, yang memberikan kepada tamu tersebut adalah tuan rumah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Faqarrabahu ilaihim. Maka Ibrahim pun menghidangkan makanan tersebut di hadapan mereka. Ya, akan tapi karena mereka adalah malaikat, kita tahu bahwa malaikat itu nggak makan sebagaimana manusia makan. Sehingga malaikat-malaikat ini tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Maka Ibrahim pun mengatakan, qala ala ta'kulun. Tidakkah kalian makan apa yang sudah dihidangkan? Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya,
kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim pun merasa takut kepada tamu-tamu ini. Ya, merasa takut kenapa? Karena makanan yang sudah disediakan nggak dimakan, ya, sehingga ada keanehan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Taib, kemudian malaikat-malaikat itu pun mengatakan, qalu la takhaf, wahai Ibrahim, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut. Kemudian wabasyaruhu bighulamin alim. Kemudian malaikat-malaikat ini memberikan kabar gembira berupa anak yang berilmu. Ghulamin alim. Siapa anak yang berilmu di sini? Ismail atau Ishak? Ishak. Ismail lagi di mana? Lagi di Mekah sama ibunya. Ya, ceritanya udah selesai. Taib. Ini sekarang posisinya Nabi Ibrahim dengan siapa? Istrinya Sarah. Ingat antum cerita Nabi Ibrahim ketika Sarah cemburu kepada Hajar karena Hajar sudah memiliki anak, tapi Sarah nggak punya anak. Nah, dalam kondisi seperti ini, Sarah ketika itu para ulama mengatakan umurnya sekitar 100 tahun atau 90 tahun sekian. Sehingga dia sudah dalam kondisi menopause sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun dia menopause. Tapi dia masih memiliki keinginan untuk punya anak, gitu ya. Dan ketika malaikat-malaikat ini datang mengunjungi Nabi Ibrahim, ya, maka malaikat-malaikat itu memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak yang berilmu, yaitu Ishak. Ya, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian Allah bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Sarah. Kata Allah, kemudian istrinya datang dengan tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya mengatakan, aku adalah seorang perempuan yang tua yang sudah mandul. Ya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena saking gembiranya. Ya, kemudian dalam surat Hud ayat 71 Allah juga menceritakan tentang hal ini. Kata Allah, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia pun tersenyum. Ya, karena saking bahagianya. Fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami berikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan Yakub yang akan lahir setelah Ishak. Sehingga sangat bahagia sekali. Sarah ternyata dia bakal punya anak dan bakal punya cucu. Sehingga kabar gembira yang datang bukan cuma kelahiran Ishak, tapi kelahiran siapa? Yakub. Dari ayat ini, ya ikhwan, dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail dan bukan Ishak. Karena orang-orang ahli kitab, mereka mengatakan bahwa yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Kenapa? Karena Ishak ayahnya Yakub. Yakub adalah Israel. Anak-anaknya Yakub adalah Bani Israel. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu keturunan siapa? Keturunan Yakub, keturunan Ishak. Sehingga mereka menginginkan bahwa yang disembelih itu siapa? Ishak. Ya, karena Ishak lebih akan memiliki kemuliaan yang luar biasa ketika dia mengorbankan dirinya untuk disembelih. Taib, sehingga orang-orang Yahudi mereka adalah keturunan Ishak. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Ishak yang disembelih bukan Ismail. Taib, sehingga ini keyakinan mereka. Tapi ini terbantahkan dengan apa yang kita sebutkan ini. Ya, terbantahkan dengan ayat yang kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Ishak bukan cuma menyebutkan Ishak, tapi Allah juga menyebutkan bahwa Ishak akan memiliki anak siapa? Yakub. Kalau kemudian Ishak belum lahir tapi sudah diberitahukan bahwa Ishak akan punya anak Yakub, kemudian ketika Ishak lahir, kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ishak, maka Nabi Ibrahim, Allah waktu itu sudah memberitahukanku bahwa dia bakal punya anak. Nggak jadi ujian lagi. Paham itu maksudnya? Ya, ketika diperintahkan untuk disembelih, ya udah, ini anak bakal punya anak, bakal menikah, bakal punya anak nanti. Ya, sehingga dia walaupun diperintahkan untuk disembelih, dia nggak akan mati. Paham itu ya?
Sehingga ujian yang turun, ya, ini nggak mungkin terjadi ketika Ishak adalah yang disembelih. Maka yang rajih adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan ulama yang lain, bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail. Ya, karena Nabi Ismail alaihissalam tidak diberitahukan bahwa dia punya keturunan. Dan Nabi Ismail adalah anak pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Sehingga itu sangat menjadi ujian sekali. Ya, dan kondisinya adalah Sarah nggak punya anak ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim sudah menunggu lama, umurnya udah 90 tahun, baru punya anak Ismail. Disitulah kemudian ujian Allah diturunkan. Ya, ketika diperintahkan untuk disembelih, dia adalah anak semata wayang, cuma satu-satunya. Nabi Ibrahim nggak tahu, Sarah udah nggak punya anak, udah mandul. Ya, sehingga ini adalah apa yang dirojihkan oleh para ulama. Ya, walaupun khilaf ini sebetulnya bukan cuma khilaf di kalangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, ya, bahkan dari ulama kaum muslimin pun ada di antara mereka yang merojihkan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Al-muhim maksudnya adalah bahwa ayat ini menjelaskan bahwa yang disembelih adalah Ismail dan bukan Ishak. Tayyib. Ya. Kemudian ya, tatkala Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mereka adalah malaikat, ya, karena malaikat-malaikat ini kemudian memberikan kabar gembira dari Allah, ya, bahwa dia akan diberikan anak Ishak, kemudian cucu yang bernama Yakub. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim mengetahui hal ini, maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada mereka, ya, fama khatbukum ayyuhal mursalun, ya, apakah urusan kalian, ya, yang akan kalian lakukan selain ini, wahai para utusan Allah? Apakah ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kalian? Maka malaikat mengatakan, illa ursilna ila qaumil mujrimin, sesungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum para pendosa. Siapa maksudnya? Kaumnya Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin, ya, kami akan menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang sangat keras. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Setiap batu yang dilemparkan itu memiliki tanda dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Para ulama mengatakan bahwa maksud dari batu itu memiliki tanda. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap batu itu ada nama orang yang akan dimusnahkan oleh Allah. Jadi setiap orang yang melakukan praktek homoseksual ini disediakan batu khusus sama Allah untuk menghancurkan dirinya. Jadi ketika ada hujan batu turun, setiap batu sudah tahu bakal menimpa siapa. Sehingga kalau ada seseorang yang sedang keluar kota, ya, yang sedang keluar dari negeri mereka, dia bakal tetap binasa dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama lain mengatakan bahwa ada ciri-ciri khusus. Al-muhim maksudnya adalah sebagaimana Allah sebutkan di sini, bahwa batu tersebut ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka. Tayyib. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa negeri tersebut akan dihancurkan, ya, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat-malaikat ini, qala inna fiha lutan, ya, sesungguhnya dalam negeri tersebut ada Lut, ya, ada saudaraku Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fihinna lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka malaikat-malaikat pun mengatakan, sesungguhnya kami lebih mengetahui daripada engkau tentang orang-orang yang ada di negeri tersebut. Ya, sungguh kami akan menyelamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yang dibinasakan. Ya, sehingga ya, dikisahkan bahwa istrinya Nabi Lut ini, dia tidak melakukan perbuatan keji sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kaum Nabi Lut, akan tapi istrinya setuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga ini, lihat bagaimana Allah mengazab istrinya Nabi Lut karena dia menyetujui
praktek homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ya, maka kemudian malaikat-malaikat ini mengatakan, ya Ibrahim, a'rid an hadza innahu qad jaa'a min rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak mungkin bisa ditolak. Ya. Sehingga Nabi Lut pun ya, kemudian malaikat-malaikat itu pun kemudian datang kepada negerinya Nabi Lut. Ya, jadi malaikat itu setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, berbicara dengan Nabi Ibrahim, kemudian malaikat-malaikat ini pergi ke negeri kaumnya Nabi Lut. Dan lagi-lagi malaikat-malaikat ini ketika datang kepada Nabi Lut, dia berkunjung ke rumahnya Nabi Lut dalam kondisi menjelma dengan sebagai manusia. Dan malaikat-malaikat yang menjelma menjadi manusia ini, mereka adalah manusia-manusia lelaki yang sangat tampan, dan ini adalah sifat dari sifat-sifat malaikat ya, yang menjelma menjadi manusia. Kita lihat di hadis Sahih Muslim, hadis Jibril, ketika Jibril datang menyerupai manusia, dia menyerupai manusia yang sangat tampan ya, janggutnya dan rambutnya hitam, kemudian parasnya sangat bersih, bajunya berwarna putih, menarik. Taib, begitu juga Jibril alaihissalam terkadang menyerupai Dihya al-Kalbi, dan Dihya al-Kalbi ini seorang sahabat yang terkenal dengan ketampanannya. Maka begitu juga malaikat-malaikat ini ketika mendatangi rumahnya Nabi Lut, ya mereka sangat tampan sekali. Sehingga ketika datang ke rumahnya Nabi Lut, ya Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Ya, tatkala utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, datang menemui Lut, dia pun merasa khawatir dan keberatan dengan kedatangan mereka. Dia pun mengatakan, ini adalah hari yang sangat berat. Kenapa keberatan? Karena tamunya ganteng-ganteng semua. Ini kaumnya semuanya ahlu homoseksual semua. Bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh kaumnya kepada tamunya Nabi Lut. Sehingga ya kekhawatiran itu kemudian ternyata benar terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at." Dan kaumnya pun bergegas menuju rumah Nabi Lut. Dan sejak dahulu mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Dikisahkan bahwa yang memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamunya adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam. Wal'iyadzubillah, lihat bagaimana ya, ternyata istri seorang nabi sekalipun itu bisa jadi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam surat At-Tahrim ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut." Ya, Allah telah menjadikan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulal nar ma'ad dakhirin. Ya, keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang saleh. Ya, maksudnya keduanya adalah istri dari para nabi. Namun kedua istri itu malah berkhianat kepada suaminya, maka suami keduanya sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka di hadapan Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke neraka Jahannam bersama orang-orang yang masuk neraka. Sehingga dia adalah akhir dari nasib istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, suami mereka, padahal suami mereka adalah Rasul dan juga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taib, sehingga akhirnya kaumnya Nabi Lut ini datang ke rumahnya Nabi Lut. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan tamu-tamunya Nabi Lut. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, di antara
perbuatan yang mereka lakukan adalah mereka wayaqta'una sabil. Mereka itu memutus jalan seseorang. Jadi kalau ada orang asing yang masuk ke kota mereka, diculik orangnya kemudian diperkosa. Nah, ini yang mereka ingin lakukan kepada tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam. Baik, sampai akhirnya mereka berusaha untuk masuk ke rumahnya Nabi Lut. Tapi Nabi Lut ya menjaga tamunya ya. Nabi Lut menghalangi mereka, jangan sampai mereka masuk. Sampai Nabi Lut mengatakan, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ini adalah anak-anak perempuanku. Sesungguhnya mereka lebih suci daripada tamu-tamu ini. Ya, maksud dari anak-anak perempuanku di sini kata para ulama adalah bahwa ketika seorang nabi diutus pada suatu kaum, maka perempuan yang ada di kaum tersebut dianggap sebagai anak dari nabi tersebut. Jadi seorang nabi adalah ayah dari wanita-wanita kaum tersebut. Nah, ini maksud Nabi Lut. Ya, bahwa ini perempuan masih banyak, perempuan-perempuan yang ada di kaum ini masih banyak. Ya, pergilah kepada mereka, nikahi mereka. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tukhzuli fi dhaifi, jangan kalian mempermalukan diriku di hadapan tamu-tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidak adakah di antara kalian orang yang memiliki akal yang sehat? Ya, tuh bayangkan ini punya tamu, kondisinya sangat menyulitkan Nabi Lut alaihissalam. Tapi kemudian mereka pun mengatakan, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak menginginkan putri-putrimu itu. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Ya, dalam surat Hud ayat 79. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, maka dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala bercerita, walaqad rawaduhu 'an dhaifi fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nudhur. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka dan rasakanlah azabku dan peringatanku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka. Ya, sebagian riwayat disebutkan bahwa Jibril alaihi salam memukul wajah-wajah mereka sehingga wajah-wajah mereka tidak bisa melihat. Maka mereka pun kembali ke rumah mereka sambil mengancam Nabi Lut untuk menyerahkan para tamunya di besok pagi. Jadi mereka datang di malam hari, kemudian ketika mereka dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka ditampar oleh malaikat Jibril sehingga mereka pun pulang sambil mengancam Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamu tersebut di besok pagi. Maka akhirnya malaikat-malaikat itu pun di dalam kondisi Nabi Lut merasa khawatir, ya, akhirnya malaikat-malaikat itu mengabarkan kepada Nabi Lut bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengazab kaumnya. Ya, kata para malaikat ini, ya Lutu illa rusulu rabbik, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Lan yasilu ilaik, sesungguhnya mereka tidak akan mengganggumu lagi. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, maka pergilah bersama keluargamu di tengah malam. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Jadi disuruh Nabi Lut dan keluarganya untuk lari dari negerinya. Illa imra'ataka illahu musibuha ma asabahum illa maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Kemudian kata malaikat-malaikat ini, ya, jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa azab kaummu. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Ya, sehingga ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab yang Allah turunkan. Ya, maka akhirnya azab itu pun turun. Ya, jadi dikisahkan juga bahwa ketika para malaikat ini mengatakan kepada Nabi Lut bahwa azab akan turun, ya, maka Nabi Lut ya sudah tidak sabar agar azab ini diturunkan kepada mereka sesegera mungkin. Maka malaikat ini mengatakan, alaysa subhu biqarib, bukankah waktu pagi ini sudah dekat?
Sehingga maksudnya adalah memang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksa dan azab ya dengan sesegera mungkin. Sehingga ya Nabi Lut pun kemudian lari di tengah malam bersama kedua putrinya, ya sedangkan istrinya tetap tinggal di rumah. Jadi nggak mau pergi bersama Nabi Lut, tidak mau pergi bersama Nabi Lut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab yang sangat keras kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna," ketika azab kami datang, "ja'alna 'aliyaha safilaha," kami jadikan negeri kaum Lut yang tadinya di atas menjadi di bawah. Kami balikkan negeri tersebut. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami berikan kepada mereka hujan batu yang sangat keras dari tanah yang terbakar. Ini azab yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Batu-batu tersebut telah diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Ya, sehingga diazablah mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, dan tidak ada satupun orang yang berbuat praktek homoseksual ketika itu kecuali semuanya diazab. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah juga mengatakan, "Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut najaynahum bisahar." Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai berbatu yang menghabisi mereka, kecuali keluarga Lut yang kami selamatkan sebelum fajar itu datang. Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar. Itu adalah kami selamatkan mereka sebagai bentuk nikmat dari kami atas mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, sehingga dibalikkan negeri mereka, kemudian dikirimkan angin yang sangat kencang, kemudian hujan batu yang dengan batu yang sangat panas, itu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini adalah azab yang sangat keras kepada mereka, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama bahwa negeri kaum Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sekarang disebut dengan Laut Mati. Yang sekarang disebut dengan Laut Mati. Ya, walaupun nggak ada yang bisa memastikan, ya, dan tidak ada dalil yang konkret yang menyebutkan bahwa itu adalah tempatnya. Akan tapi sebagian ulama mengatakan hal tersebut. Ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 37 Allah berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Ya. Dan disebutkan bahwa Laut Mati ini ya merupakan titik terendah di bumi. Ya, dia ada pada 1.300 kaki atau 400 meter di bawah permukaan air laut. Jadi sebagian menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa posisi Laut Mati ini sangat rendah. Ya, menunjukkan bahwa dahulunya ada negeri di sana, kemudian dipotong oleh Allah, diangkat, kemudian dibalikkan, dicampakkan di tempat tersebut. Ya, wallahu a'lam, sekali lagi tidak ada dalil secara spesifik yang menyebutkan itu adalah tempatnya. Akan tapi ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan cukup ya sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita semua tentang bahaya dari apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa jika ada dari kalangan manusia yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu melakukan praktek homoseksual, maka hukumannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kaumnya Nabi Lut, yaitu dilemparkan dari tempat yang paling tinggi yang ada di negeri tersebut dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Ya, berdasarkan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dengan cara seperti itu ataukah dengan dipenggal, ya, ataukah dengan dirajam sebagaimana orang yang berzina dan posisinya sudah menikah.
Al-muhim, khilaf dalam seperti apa cara membunuhnya, tapi Rasulullah SAW sudah memberitahukan bahwa yang melakukan hubungan dengan sesama jenis, ya maka hukumannya adalah dibunuh. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul." Barang siapa yang mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan orang yang menjadi korbannya. Ya maksudnya yang menjadi korban adalah jika dua-duanya melakukan dengan sama-sama ridho, ya saling ingin melakukan, maka dua-duanya kata Nabi SAW hukumannya adalah dengan dibunuh. Ya, walaupun sekali lagi para ulama khilaf seperti apa cara mereka dibunuh. Ya wallahu a'lam, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada